Ketika Zhang Chenteng keluar untuk menjawab telepon, Chen Yang dan Zhang Xueyao sedang berselingkuh di dalam kamar. Lebih tepatnya, tangan Chen Yang berkeliaran di sekitar tubuh Zhang Xueyao. Zhang Xueyao khawatir ketahuan oleh ayahnya, jadi dia menahan tangan Chen Yang dengan kedua tangannya. Pada saat ini, Chen Yang berkata di telinga Zhang Xueyao, "Saudari Xueyao, saya akan pergi ke kota kekaisaran dalam 2 hari, apakah kamu tidak merindukanku?" Pergi ke kota kekaisaran. Zhang Xueyao terkejut dan tidak tidak mau lepaskan tangannya. Chen Yang mengambil kesempatan itu untuk memasukkan tangannya ke dalam pakaian Zhang Xueyao. Zhang Xueyao melihat ke pintu, takut Zhang Chenteng akan masuk tiba-tiba. Tangan Chen Yang menyentuh kulit halus Zhang Xueyao dan berkata, "Saya berjanji kepada Zhu Xuanyu untuk pergi ke Royal Elite Academy, tapi saya telah menundanya. Cepat atau lambat saya harus pergi. Sebaiknya saya pergi belajar sekarang. Saya harus memberi wajah pada Zhu Xuanyu." Ketika Zhang Xueyao mendengar Chen Yang menyebut Zhu Xuanyu, dia segera teringat bahwa gelar pengobatan Tiongkok ayahnya bergantung pada Zhu Xuanyu. Zhang Xueyao salah paham. Dia mengira Chen Yang ingin memiliki hubungan baik dengan Zhu Xuanyu dan terpaksa pergi ke kota kekaisaran untuk membantu ayahnya mendapatkan gelar dokter nasional. Zhang Xueyao sangat tersentuh. Dia tiba-tiba merangkul leher Chen Yang dan memberinya ciuman manis. "Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk ayahku. Aku tahu kamu melakukan semuanya untukku. Terima kasih." Chen Yang terkejut. Dia pergi ke kota kekaisaran dengan rencana lain, dan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ayah Zhang Xueyao. Tapi Zhang Xueyao salah paham dan bahkan menawarkan ciuman manis. Ketika bibir kemerahan Zhang Xueyao menyentuhnya, Chen Yang telah jatuh ke tanah yang lembut. Ketika bibir Zhang Xueyao pergi, Chen Yang sedikit enggan untuk pergi. "Saudari Xueyao, jangan katakan itu. Aku bersedia melakukan apapun demi saudari Xueyao." Chen Yang mengatakan ini hanya untuk mendapat ciuman. Benar saja, Zhang Xueyao tergerak oleh Chen Yang lagi dan menciumnya lagi. Chen Yang memeluknya lebih erat kali ini, dan lidahnya benar-benar menyerang mulut Zhang Xueyao. Tanda seru. Ketika Chen Yang dan Zhang Xueyao berciuman dengan penuh gairah, Zhang Chenteng kembali dari luar. Begitu dia masuk, dia melihat Chen Yang memegang Zhang Xueyao dan berciuman dengan penuh gairah. Zhang Chenteng berbalik dan hendak pergi, tetapi Chen Yang dan Zhang Xueyao segera melepaskannya. "Ayah!" Zhang Xueyao berteriak dengan wajah malu-malu. "Apakah aku mengganggumu?" kata Zhang Chenteng. "Tidak," Zhang Xueyao berkata dengan cepat. Chen Yang melingkarkan tangannya di pinggang Zhang Xueyao dan berkata, "Saya baru saja memberitahu Xueyao bahwa kita akan pergi ke Akademi Elit di kota kekaisaran." Ketika Zhang Chenteng mendengar bahwa Chen Yang berkata bahwa dia akan pergi ke Akademi Elit di kota kekaisaran kota, matanya dipenuhi tawa. Bersinar karena kegembiraan. Alasan mengapa dia bersedia datang ke rumah sakit Zonghai adalah karena dia berharap Chen Yang dapat membantunya mendapatkan kembali gelar Master Pengobatan Tradisional Tiongkok. "Chen Yang, tolong bantu saya memohon kepada Pangeran Su ketika saatnya tiba." Zhang Chenteng berkata, "Apakah saya bisa mendapatkan kembali gelar Master Pengobatan Tradisional Tiongkok tergantung pada keputusan Pangeran Su. Jangan khawatir tentang ini." Chen Yang berkata, "Ketika saya melihat Zhu Xuanyu, saya pasti akan membantu Anda menjadi perantara." Saat itu, Zhu Xuanyu hanya sedikit marah. "Sudah lama sekali, saya pikir kemarahan Zhu Xuanyu seharusnya hilang. Saya harap begitu," kata Zhang Chenteng. Kota Zonghai terletak di depan kedai teh di tepi sungai. Zhang Chenteng turun dari taksi. Di depan pintu, 2 wanita cantik, Yeling dan Egret, sedang menunggu Zhang Chenteng. Saat Zhang Chenteng turun dari mobil, Yeling dan Egret melangkah maju. "Zhang Guoyi, direktur kami sedang menunggumu." Bailu dan Yeling meraih lengan Zhang Chenteng dan berjalan ke kedai teh. Kedai teh besar itu kosong, hanya 2 atau 3 orang yang minum teh. Namun siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa orang-orang ini sama sekali bukan peminum teh, mata mereka selalu mengamati sekeliling. "Saya bukan ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Jangan panggil saya seperti itu." Zhang Chenteng ingin melepaskan tangan kedua wanita itu, tetapi Bailu dan Yeling memegang erat lengan Zhang Chenteng, dan tidak ada cara untuk melepaskannya. "Zhang Guoyi, aku bilang kamu adalah seorang dokter Tiongkok. Kamu adalah seorang dokter Tiongkok." Suara Fu Ye terdengar. Fu Ye berdiri di pintu masuk lantai 2 kedai teh, menatap Zhang Chenteng dengan senyuman di wajahnya. Zhang Chenteng datang ke lantai 2. Saat itulah Yeling dan Bailu melepaskan tangan mereka.
Fu Ye mengulurkan tangannya, Yi Zhang, kita sudah lama tidak bertemu. Tanda seru petik 2. Iya, Zhang Chenteng mengangguk, mengulurkan tangannya, dan berjabat tangan dengan Fu Ye. Tolong, Fu Ye mengundang Zhang Chenteng ke kamar pribadi. Zhang Chenteng sangat berhati-hati saat ini, dia tahu bahwa Fu juga adalah direktur Departemen Intelijen, jadi melihatnya tiba-tiba berarti tidak ada hal baik yang terjadi. Direktur Fu, saya tidak tahu mengapa Anda ingin bertemu dengan saya. Zhang Chenteng bertanya langsung begitu dia duduk. Fu Ye mengambil teko, menuangkan secangkir teh untuk Zhang Chenteng, dan menyerahkannya kepada Zhang Chenteng. Zhang Guoyi, jangan cemas. Ayo minum teh dulu dan bicara pelan-pelan. Zhang Chenteng sedang tidak ingin minum teh. Direktur Fu, saya baru saja tiba di kota Zonghai hari ini dan saya menerima telepon dari bawahan Anda. Saya buru-buru bergegas kemari. Haha, Fu Ye mendengar kata-kata Zhang Chenteng dan menghela nafas, karena dokter. Zhang ingin tahu, saya tidak akan bertele-tele dan hanya mengatakannya secara langsung, Zhang Yiyu ingin membunuh pangeran cilik. Begitu Zhang Chenteng mendengar kata-kata Fu Ye, dia merasa kaget di dalam hatinya. Karena panik, dia secara tidak sengaja menjatuhkan cangkir teh di depannya ke tanah. Cangkir teh pecah berkeping-keping, bagaimana ini mungkin? Zhang Chenteng berkata dengan ketakutan, bagaimana mungkin Zhang Yiyu melakukan hal pengkhianatan seperti itu? Fu Ye menuangkan secangkir lagi untuk Zhang Chenteng, Tuan Zhang, minum teh dulu, dan dengarkan aku bicara perlahan. Zhang Chenteng melirik Fu Ye. Meskipun dia sedang tidak ingin minum teh, dia hanya bisa mengambil cangkir teh dan menyesap secangkir teh sebelum meletakkan cangkir tehnya. Fu Ye juga mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya, teh ini sangat enak, Zhang Guoyi, hanya saja saya yang tahu tentang masalah ini saat ini, aku mendapat kabar bahwa pangeran cilik telah meninggal. Ah! Tanda seru. Zhang Chenteng sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri, Direktur Fu, saya sudah lama mengusir Zhang Yiyu dari rumah. Dia bukan dari keluarga Zhang kami. Anda dapat pergi ke Gunung Qingcheng untuk menanyakan masalah ini, aku sama sekali tidak berbohong. Mata Fu Ye menatap Zhang Chenteng, sepertinya kamu masih belum mengerti. Zhang Yiyu membunuh pangeran cilik. Bahkan jika dia diusir dari rumah, dia telah menyebabkan bencana besar. Kalian harus tahu bahwa pangeran cilik adalah putra kesayangan kaisar telah meninggal di tangan Zhang Yiyu. Apakah menurut Anda keluarga kerajaan akan melepaskannya? Saya khawatir kalian semua keluarga Zhang harus dikuburkan bersamanya. Kata-kata Fu Ye benar-benar membuat Zhang Chenteng ketakutan. Zhang Yiyu telah menyebabkan bencana besar. Saya ingin bertemu Zhang Yiyu. Kata Zhang Chenteng. Dia telah tertembak. Fu Ye berkata dengan tenang, saat ini, saya telah menyegel semua bukti, dan hanya beberapa teman dekat saya yang mengetahuinya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Zhang Chenteng bertanya. Anda harus bergabung dengan Departemen Intelijen. Fu Ye berkata, dengan cara ini, saya dapat membantu Anda menjaga rahasia ini dan mencegah kehancuran keluarga Zhang. Di pagi hari, sebelum Chen Yang bangun, dia dibangunkan oleh Tang Xueyun. Membuka matanya, dia melihat wajah cantik Tang Xueyun hampir menyentuh wajahnya. Chen Yang mengulurkan tangan dan memeluk Tang Xueyun langsung di tempat tidur. Pagi hari adalah saat nafsu pria paling kuat. Tang Xueyun membangunkan Chen Yang pagi-pagi sekali. Chen Yang memeluk Tang Xueyun dan menciumnya dengan erat. Baru setelah Chen Yang hampir kehilangan kendali, dia melepaskan Tang Xueyun. Siapa yang menyuruhmu membangunkanku? Chen Yang berkata, kamu tidak tahu apa yang aku lakukan kemarin. Pangeran cilik hampir mati, tapi aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Pipi Tang Xueyun memerah karena malu, dan bibirnya hampir bersentuhan di bibir Chen Yang. Keintiman Chen Yang barusan membuat Tang Xueyun bersemangat. Dia berpikir bahwa Chen Yang akan melangkah lebih jauh, tetapi pada saat ini, Chen Yang berhenti, yang membuatnya merasa gatal di hatinya. Tapi dia tidak bisa terlalu proaktif, jika tidak, dia akan terlihat didapatkan dengan terlalu mudah. Mendengar kata-kata Chen Yang, Tang Xueyun kemudian teringat tujuannya membangunkan Chen Yang, Pangeran Zhu yang itu sudah mati. Mati. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Tang Xueyun, dia tiba-tiba berbalik dan duduk. Xueyun, di mana apakah kamu mendengarnya? Itu tersebar di internet. Tang Xueyun membawa ponselnya dan menunjukkannya kepada Chen Yang, sekarang juga tersebar di grup perusahaan, mengatakan bahwa Pangeran Zhu yang tertembak kemarin. Dia tertembak di jantungnya dan mati.
Chen Yang melihat pesan grup dan menemukan bahwa ada berbagai macam berita tentang Zhu Yangyang. Zhu Yangyang sudah mati. Seharusnya tidak. Chen Yang mengambil ponselnya dan mencari nomor teleponnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Xueyun bertanya. Tentu saja saya akan menelepon Zhu Yangyang untuk mengetahui apakah dia sudah mati. Chen Yang berkata, saya ingat saya memiliki nomor teleponnya. Dia meninggalkan satu untuk saya dan saya tidak tahu harus menyimpannya di mana. Ketika Chen Yang sedang mencari telepon, tiba-tiba pintu Chen Yang terbuka, dan Chen Wanwan bergegas masuk dengan penuh semangat. Begitu dia melihat Tang Xueyun terbaring di tempat tidur Chen Yang, senyuman di wajah Chen Wanwan segera menghilang, dan dia bahkan menjadi sedikit cemburu. Kenapa kamu ada di tempat tidur kakakku? Kata Chen Wanwan. Wanwan, ketika Tang Xueyun melihat Chen Wanwan datang, dia sedikit terkejut, kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk mencari kakakku. Chen Wanwan datang ke samping tempat tidur, dengan wajah cemberut. Dan menatap Chen Yang, bukankah kamu bilang apakah kamu ingin menemaniku bertemu teman-temanku? Jam berapa sekarang, dan kamu masih belum bangun? Saya ingin menelepon Zhu Yangyang untuk mengetahui apakah dia mati apa belum. Kata Chen Yang. Dia baik-baik saja, sangat baik. Chen Wanwan berkata, lebih baik dia mengirim mobil untuk membawaku pergi dari sini, berhenti menelepon, cepat bangun, dan pergi bersamaku. Tang Xueyun tidak tahu bahwa Chen Wanwan adalah putri Wanyu. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Wanwan, dia berhenti sejenak. Wanwan, kita sedang membicarakan Pangeran Zhu Yangyang. Saya tahu. Ketika Chen Wanwan berbicara kepada Tang Xueyun, nadanya tidak bersahabat, bahkan sedikit cemburu. Aku hanya ingin tinggal bersama kakakku sebentar, Tang Xueyun, silakan pergi. Wanwan, mengapa sikapmu berubah? Tang Xueyun dapat mendengar ketidaksenangan dalam nada suara Chen Wanwan. Dia tidak tahu di mana dia membuat marah Chen Wanwan, apa karena dia dan Chen Yang bercerai. Tentu saja Chen Yang tahu kenapa Chen Wanwan marah, dan khawatir Chen Wanwan akan mempermalukan Tang Xueyun, jadi dia buru-buru berkata, Xueyun, Wanwan akan pergi ke kota kekaisaran, dan aku akan menemaninya menemui teman-temannya hari ini. Adapun masalah pangeran, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Berhentilah memedulikan gosip, bukankah kamu harus pergi ke perusahaan hari ini? Aku membuat janji dengan Duan Qilin hari ini. Tang Xueyun sepertinya baru sadar, dia datang ke perusahaan jam 10 pagi. Cepat pergi, kata Chen Yang. Tang Xueyun meninggalkan kamar Chen Yang. Saat pintu ditutup, Chen Wanwan melepas sepatunya dan langsung pergi tidur. Dia melingkarkan lengannya di leher Chen Yang dan berkata dengan genit, kami sepakat hari ini bahwa kamu akan menemaniku. Besok aku akan kembali ke kota kekaisaran bersama saudaraku. Apakah Zhu Yangyang sudah mati? Chen Yang bertanya lagi. Kakakku baik-baik saja. Saat Chen Wanwan berbicara, dia tiba-tiba menempelkan mulutnya yang lembut ke bibir Chen Yang dan memberikan ciuman manis kepada Chen Yang. Chen Yang tertangkap basah. Wanwan, apa yang kamu lakukan? Aku. Tanda seru. Chen Wanwan memeluk leher Chen Yang dan menyela Chen Yang, aku tidak ingin menjadi saudara perempuanmu hari ini, aku ingin menjadi pacarmu. Omong kosong. Chen Yang berkata, kita adalah saudara dan saudari, aku. Tanda seru petik 2. Sebelum Chen Yang bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Wanwan sudah memeluk leher Chen Yang, dan menempelkan bibirnya ke bibirnya lagi. Chen Wanwan tidak memiliki banyak teman, dan hanya memiliki 2 teman sekelas perempuan yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah seorang putri. Chen Wanwan baru saja membuat janji dengan kedua teman sekelasnya ini untuk bertemu di pintu masuk villa pemandian air panas. Sekarang villa pemandian air panas menjadi milik Chen Yang. Sebelum Liu Chang ditangkap, dia memberikan villa sumber air panas dan World Plaza kepada Chen Yang. Saat itu, Chen Yang merasa ada yang salah dengan Liu Chang. Masalah besarnya hanyalah mendapatkan undangan dari Wang Yuxi ke jamuan makan pangeran. Setiap orang yang mendengar ini merasa ada yang aneh dengan ini. Setelah Liu Chang ditangkap, Liu Chang mengaku dipaksa. Keluarganya ada di tangan ibu hantu, jika dia tidak mengikuti instruksi, dia dan keluarganya tidak akan aman. Chen Yang menelepon Zhu Yangyang dan meminta Zhu Yangyang melepaskan Liu Chang. Chen Yang telah menyelamatkan nyawa Zhu Yangyang, dan Zhu Yangyang setuju. Faktanya, Chen Yang tidak terlalu baik hati dalam membantu Liu Chang, tetapi membantu dirinya sendiri. Setelah Liu Chang dihukum,
World Plaza dan villa sumber air panas yang diberikan Liu Chang kepada Chen yang akan dianggap sebagai aset Liu Chang dan disita. Membantu Liu Chang berarti membantu Chen yang sendiri. Villa sumber air panas. Luo Jun dan Chen Wanwan keluar dari mobil. Chen Wanwan memegang erat lengan Chen Yang, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Wanwan. Ketika kedua gadis itu melihat Chen Wanwan, mereka berlari mendekat. Chen Yang mengenal mereka berdua dan biasanya sangat dekat dengan Chen Wanwan. Chen Wanwan memeluk mereka berdua. Wanwan, kenapa kamu ingin mengundang kami ke villa sumber air panas? Salah satu gadis bernama Jingjing bertanya. Aku akan ke kota kekaisaran. Kata Chen Wanwan. Pergi ke kota kekaisaran. Bepergian. Tidak. Aku ingin menetap di sana. Mungkin akan sulit bagi kita untuk bertemu satu sama lain di masa depan. Chen Wanwan berkata, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal untuk kalian berdua. Kota kekaisaran. Kita bisa bepergian ke sana. Gadis lain bernama Yu Yue berkata, ini tidak seperti pergi ke luar negeri, itu sangat dekat dengan kota kekaisaran. Ya, Jingjing juga berkata. Berhenti bicara. Chen Wanwan tiba-tiba meraih lengan Chen Yang dan memperkenalkan mereka berdua. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu padanya. Bukankah ini saudaramu? Kita semua mengenalnya. Kedua gadis itu tertawa. Berkata, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Ketika aku pergi ke rumahmu, aku sering melihat kakak Chen Yang. Sekarang aku akan secara resmi memperkenalkan kepadamu bahwa dia adalah pacarku. Hari ini adalah kencan pertama kita. Kata Chen Wanwan saat dia berbicara, dia tiba-tiba memberikan ciuman manis kepada Chen Yang di depan mereka berdua. Chen Wanwan mencium mulut Chen Yang langsung di depan dua temannya. Sejenak kedua sahabat itu kaget. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba menarik Chen Wanwan ke samping. Apa yang terjadi? Apakah kalian bersaudara? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kata Jingjing. Iya, walaupun kami tahu kamu sangat menyukai kakakmu ketika kami belajar, kami selalu mengira itu adalah cinta antara kakak dan adik. Sangat bermasalah bagimu untuk menjadi seperti ini sekarang. Kamu ini kacau. Tanda seru. Kata Yu Yue di sini, dia berhenti dan berkata, pokoknya, jangan terpengaruh oleh hal-hal itu. Tidak boleh ada perasaan lain antara saudara laki-laki dan perempuan. Chen Wanwan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Apa yang kalian berdua pikirkan? Aku dan kakakku bukan saudara kandung. Chen Wanwan tersenyum, kami tidak memiliki hubungan darah. Apakah itu membuatmu baik-baik saja sekarang? Oh, tidak ada hubungan darah. Tanda seru petik 2. Yu Yue mendengar kata-kata Chen Wanwan dan menghela nafas lega, tidak apa-apa. Aku benar-benar takut padamu barusan. Aku benar-benar mengira kalian berdua sedang bingung. Tunggu sebentar, bahkan jika kamu tidak ada hubungan darah, tetapi kalian tetap bersaudara, meski kalian tidak memiliki hubungan darah. Namun menurut kartu keluarga, kalian tetap bersaudara. Namaku di kartu keluarga sudah tidak ada lagi. Kata Chen Wanwan ini, merasa sedikit kecewa, aku akan memberitahumu tentang ini nanti. Singkatnya, hari ini aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada kalian, tapi jangan beritahu yang lain. Oke, Yu Yue dan Jingjing setuju. Chen Wanwan meraih lengan Chen Yang lagi, dan tepat ketika dia hendak masuk ke dalam, dia tiba-tiba melihat seorang wanita berlari ke arah Chen Yang dengan mengancam. Aku sudah lama tahu bahwa kamu adalah orang yang tidak benar, dan Xiaorou ku tertipu olehmu. Wanita ini ternyata adalah ibu Zhao Xiaorou, Lin Lin. Ketika Chen Yang melihat Lin Lin ini, dia tidak bisa menahan nafas. Wanita ini sangat menyebalkan, kemanapun dia pergi, dia bisa bertemu dengan wanita ini. Xiaorou, jangan berdiri di sana. Cepat kemari dan lihat pacarmu sedang memegang lengan wanita lain yang tidak tahu malu. Tepat di sebelahnya, Zhao Xiaorou sedang berdiri di sana. Mendengar kata-kata Lin Lin, Zhao Xiaorou bergegas dan meraih tangan Lin Lin. Bukankah sudah kubilang padamu? Dokter, Chen bukan pacarku. Aku hanya tidak ingin pergi kencan buta saat itu. Berhentilah mengganggu dokter. Chen, kamu bilang kamu bukan pacarmu sekarang. Bukan itu yang Anda katakan sebelumnya. Semua yang Anda katakan tidak ada yang benar. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Lin Lin berteriak dengan marah. Dia menepis tangan Lin Lin dan berlari ke arah Chen Wanwan. Kamu benar-benar berhubungan dengan pacar putriku dan bertindak sebagai wanita simpanan. Kamu sangat tidak tahu malu. Saat Lin Lin sedang berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Chen Wanwan. Wajah Chen yang menjadi gelap.
Lin Lin ini benar-benar tidak tahu malu. Dulu, karena kasih sayang Zhao Xiaorou, Chen Yang tidak mau repot-repot berdebat dengan Lin Lin ini. Tapi saat ini Lin Lin sebenarnya ingin memukul Chen Wanwan, bagaimana mungkin Chen Yang membiarkan saja. Tapi sebelum Chen Yang mengambil tindakan, seorang pria berjalan dengan cepat. Bang! Dia meraih tangan Lin Lin. Detik berikutnya, pria itu melemparkan Lin Lin ke tanah dengan paksa. Ah! Tanda seru. Lin Lin berteriak. Dia merasa semua tulang di tubuhnya hancur. Zhao Xiaorou tidak menyangka seseorang akan melemparkan ibunya ke tanah. Ketika dia hendak bergegas, Chen Yang meraih tangannya. Jangan lakukan itu, kata Chen Yang. Ketika Zhao Xiaorou mendengar kata-kata Chen Yang, dia melirik ke arah Chen Yang. Meskipun dia merasa ibunya terlalu berlebihan. Ada banyak kekurangannya, tapi bagaimanapun juga dia adalah ibunya. Dia tidak bisa melihat ibunya dipukuli di depannya dan tetap acuh tak acuh. Tuan Chen, lepaskan. Zhao Xiaorou berusaha melepaskan tangannya dan menatap Chen Yang. Saya tahu ibu saya melakukan kesalahan, tetapi dia tetap ibu saya. Saya tidak bisa melihat ibu saya dipukuli dan tetap acuh tak acuh. Kalau begitu, itu tergantung siapa yang menjatuhkan ibumu, kata Chen Yang. Saya tidak peduli siapa yang memukul ibu saya. Masalah ini tidak bisa dilupakan, saya ingin memanggil polisi. Zhao Xiaorou mengambil tangannya dari tangan Chen Yang, melirik ke arah Chen Yang, lalu mengambil telepon dan mengarahkannya pada pria yang melemparkan Lin Lin ke tanah berteriak dengan marah, berhenti sekarang, saya akan memanggil polisi. Sebelum Zhao Xiaorou menyelesaikan kata-katanya, pria lain datang dan mengambil ponsel Zhao Xiaorou. Apa yang kamu lakukan? Zhao Xiaorou berteriak dengan marah. Pria itu melirik Zhao Xiaorou dan berkata dengan dingin, jika kamu terus main-main, aku akan membawamu pergi. Pada saat ini, pria lain menekan lututnya ke tubuh Lin Lin. Sisi lain sedang mencari sesuatu di tubuh Lin Lin. Sekali lihat pria ini dan Anda akan tahu dia telah dilatih. Tolong, seseorang menganiaya saya. Lin Lin dikendalikan oleh pria ini, dan dia merasa semua tulang di tubuhnya akan hancur. Lin Lin belum pernah mengalami kejahatan seperti itu sebelumnya dan berteriak sekuat tenaga. Beberapa petugas keamanan mendengar suara tersebut dan berlari menghampiri. Beri jalan, semuanya. Begitu penjaga keamanan ini masuk, Zhao Xiaorou berkata kepada penjaga keamanan, cepat selamatkan ibuku, kedua orang ini gila. Begitu mereka datang, mereka melemparkan ibuku ke dalam tanah. Zhao Xiaorou adalah orang terkenal kelinci pinggir jalan selebriti internet. Di antara mereka, ada seorang satpam muda milik kelinci kecil di pinggir jalan, penggemar. Begitu melihatnya adalah kelinci pinggir jalan, satpam langsung heboh dan ingin pamer di depan kelinci pinggir jalan. Hentikan, beraninya kamu memukul seseorang di sini. Penjaga rahasia sedang menjalankan misinya, siapa yang berani menghentikannya? Fiuh. Dalam sekejap, semua orang yang hadir begitu ketakutan hingga mereka semua mundur. Berdebar. Penjaga keamanan itu sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Penjaga rahasia. Bukankah ini pengawal istana? Seseorang tiba-tiba berbalik. Penjaga rahasia sebenarnya adalah penjaga istana, yang berspesialisasi dalam melindungi keluarga kerajaan. Tanpa diduga, orang-orang dari penjaga rahasia akan muncul di sini, yang berarti ada orang penting yang datang ke sini. Berhenti bicara dan cepat pergi. Para penonton itu merasa segalanya menjadi serius. Pengawal praetorian bebas menembak selama mereka melindungi keluarga kerajaan. Dengan kata lain, jika kedua penjaga rahasia ini benar-benar melindungi anggota keluarga kerajaan, bahkan jika mereka memukuli penjaga keamanan sampai mati, penjaga keamanan tersebut tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Penjaga keamanan lainnya akan terlalu takut untuk bergerak. Jangan kaget, penjaga rahasia yang menyandera Lin Lin berteriak langsung kepada penjaga keamanan, panggil polisi dan minta orang dari kantor polisi untuk membawa wanita ini kembali untuk diselidiki. Baiklah, saya akan menelepon sekarang. Ketika penjaga keamanan mendengar apa yang dikatakan penjaga rahasia itu, dia sangat ketakutan sehingga dia segera memanggil polisi. Zhao Xiaorou juga tercengang. Ketika dia mendengar kata penjaga rahasia, seluruh pikirannya menjadi kosong. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pengawal kerajaan yang khusus melindungi keluarga kerajaan muncul di sini dan memberikan pukulan berat kepada ibunya. Ini jelas memperlakukan ibunya sebagai tersangka. Zhao Xiaorou tidak menyangka kedua pria ini adalah penjaga rahasia. Untuk sesaat, Zhao Xiaorou merasa kosong dan tidak berdaya. Dia memandang Chen Yang. Saat ini, hanya Chen Yang bisa membantunya.
Tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan kepada Chen Yang, Zhao Xiaorou merasa sangat malu. Chen, Dr. Chen. Zhao Xiaorou baru saja meneriakkan ini, Chen Wanwan sudah menyela Zhao Xiaorou, ibumu harus diberi pelajaran, jangan minta bantuan kakakku, tidak ada gunanya. Chen Wanwan memegang tangan Chen Yang dan mulai pergi. Chen Wanwan marah. Kata-kata tadi memperjelas bahwa meskipun Chen Yang memohon belas kasihan, Chen Wanwan tidak akan membiarkan Lin Lin pergi. Setelah apa yang terjadi di Castle Hotel kemarin, para penjaga rahasia meningkatkan tindakan pengamanan. Setidaknya ada 6 penjaga rahasia di dekat Chen Wanwan. Kali ini, hanya 2 penjaga rahasia yang muncul, dan sisanya berada di dekatnya. Dr. Chen, tolong, bantu saya. Zhao Xiaorou tanpa malu-malu meminta bantuan Chen Yang. Chen Yang juga marah. Lin Lin ini benar-benar tidak tahu malu. Chen Yang telah melepaskan Lin Lin beberapa kali sebelumnya, tetapi wanita ini Lin Lin tidak tahu bagaimana harus bertobat dan terus bertindak sembarangan di depan Chen Yang. Kali ini, dia bahkan ingin memukul Chen Wanwan. Jika penjaga rahasia tidak mengambil tindakan, Chen Yang mungkin akan melakukan hal yang sama. Tidak peduli apa, wanita Lin Lin harus menderita dan membiarkan dia tahu bagaimana menjadi takut. Chen Yang melirik Zhao Xiaorou dan menghela nafas, Xiaorou, bukannya aku menolak membantumu kali ini. Aku benar-benar tidak mengenal penjaga rahasia ini. Tahukah kamu bahwa pangeran cilik Su Yang diserang? Saya mendengarnya. Zhao Xiaorou tampak gugup dan memegang erat tangan Chen Yang dengan tangan kanannya. Apa hubungannya ini dengan penjaga rahasia yang menangkap ibu saya? Dikatakan bahwa Su Yang sudah mati. Sekarang, penjaga istana berada di Zonghai. Seluruh kota menangkap para tersangka. Kata Chen Yang, jangan khawatir, yang terpenting saat ini adalah membiarkan kantor polisi yang menanganinya. Dalam hal ini, ibumu tidak akan dibawa pergi oleh para penjaga ini. Iya, saya akan menelepon polisi sekarang. Zhao Xiaorou mendengar ini ketika Chen Yang mengatakan ini, dia segera mengambil ponselnya dan memanggil polisi. Lin Lin masih terjepit di tanah oleh penjaga rahasia ini. Ketika dia mendengar bahwa pria ini adalah penjaga rahasia, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan tidak jelas. Penjaga rahasia adalah milik pengawal istana. Tetapi penjaga rahasia adalah anggota elit dari pengawal istana. Saya mendengar bahwa penjaga rahasia memiliki kekuatan yang besar dan dapat menembak dan membunuh sesuka hati. Lin Lin khawatir penjaga rahasia itu tiba-tiba bersikap kejam padanya. Sekarang, dia juga berharap untuk dibawa ke kantor polisi. Kalau begitu, dia akan aman. Suara mobil polisi terdengar. 2 mobil polisi berhenti di depan pintu. Beberapa petugas polisi turun dari mobil. Setelah melihat ide penjaga rahasia tersebut, petugas polisi tersebut membawa Lin Lin ke dalam mobil polisi. Chen Yang mengedipkan mata pada penjaga rahasia yang mengambil ponsel Zhao Xiaorou dan meminta penjaga rahasia untuk mengembalikan telepon ke Zhao Xiaorou. Penjaga rahasia mengerti dan mengembalikan telepon ke Zhao Xiaorou, ibumu perlu diselidiki sekarang. Kamu boleh mengikutinya, tetapi kamu tidak boleh bertindak gegabah. Zhao Xiaorou tidak berani bertindak sembarangan dan mengangguk cepat. Xiaorou, Chen Yang mendatangi Zhao Xiaorou dan menghibur, jangan terbebani. Saya akan menelepon teman saya di kantor polisi dan memintanya untuk menjaganya, saya yakin ini adalah kesalahpahaman. Ibuku benar-benar tidak ada hubungannya dengan penyerangan terhadap pangeran cilik. Zhao Xiaorou memegang erat tangan Chen Yang, kamu harus menjelaskannya kepada teman-temanmu di kantor polisi. Jangan khawatir, Chen Yang mengangguk. Zhao Xiaorou dan Lin Lin dibawa pergi oleh polisi. Kedua penjaga rahasia ini juga pergi. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Semua orang mengira penangkapan Lin Lin ada hubungannya dengan penyerangan terhadap pangeran cilik. Tidak ada yang mengira Lin Lin ditangkap hanya karena Lin Lin ingin menyerang sang putri. Inilah sebabnya Chen Yang ada di sini. Jika dia orang asing, dia pasti langsung ditembak mati oleh penjaga rahasia. Penjaga rahasia ini sekarang bersiaga tinggi, karena takut ada penyerangan terhadap anggota keluarga kerajaan. Itu membuatku takut setengah mati. Jingjing dan Yu Yue tidak berani mengatakan kepada Chen Wanwan sampai sekarang, semua orang mengatakan bahwa penjaga rahasia ini sangat kejam, dan mereka menembak dan membunuh orang di setiap kesempatan. Saya pikir itu hanya rumor sebelumnya, tapi aku tidak menduganya. Sungguh, Wanwan, apakah kamu tidak takut tadi? Chen Wanwan memegang lengan Chen Yang dan menunjukkan senyuman manis, aku tidak takut. Kakakku ada di sini dan pasti akan melindungiku.
Kamu masih memanggilnya kakak. Tanda seru petik 2. Yu Yue mendengar Chen Wanwan memanggil kakak Chen Yang dan tertawa, bukankah dia pacarmu? Bukankah seharusnya kamu memanggilku suami? Ya, panggil dia suami. Jingjing juga setuju. Tanda seru. Ketika Chen Wanwan mendengar teriakan Yu Yue dan Jingjing, pipinya memerah karena malu, dia memegang lengan Chen Yang dan membuka mulutnya, dia sangat ingin memanggilnya suami. Chen Yang dengan cepat mengganti topik pembicaraan, ayo masuk dulu. Oke, Chen Wanwan setuju. Orang-orang ini masuk ke villa sumber air panas. Terakhir kali, Chen Wanwan dan Chen Yang berendam di pemandian air panas di sini. Saat itulah Chen Wanwan kepada Chen Yang. Kali ini, meskipun Chen Wanwan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, dia sebenarnya ingin berkencan dengan Chen Yang. Chen Wanwan secara khusus memilih kolam air panas untuk pasangan. Dia dan Chen Yang berada di kolam air panas. Adapun Yu Yue dan Jingjing, mereka berada di kolam air panas sebelah. Sama seperti terakhir kali ini Chen Wanwan mengambil inisiatif. Begitu dia memasuki kolam air panas, Chen Wanwan sudah dekat dengan Chen Yang, kakak. Tidak, suami. Chen Wanwan berinisiatif dan memanggil suaminya. Sebenarnya Chen Yang selalu ingin memperlakukan Chen Wanwan sebagai adiknya, namun Chen Wanwan tidak punya niat seperti itu, dia selalu menyukai Chen Yang. Sebelum mengetahui pengalaman hidupnya, Chen Wanwan selalu berpikir bahwa cinta seperti itu adalah cinta kakak beradik. Baru setelah dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengan Chen Yang, Chen Wanwan tahu bahwa dia mencintai Chen Yang dari awal hingga akhir. Sekarang, dia lebih proaktif. Wanwan, dengarkan aku. Chen Yang menjilat bibirnya, cinta antara pria dan wanita itu seperti bintang jatuh. Meski sangat indah, kemungkinan besar akan berlalu dalam sekejap. Cinta antara saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan bisa bertahan selamanya. Saya lebih suka kita adalah saudara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, kita bisa bersama untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak mau. Chen Wanwan melingkarkan tangannya di leher Chen Yang dan duduk langsung di pelukan Chen Yang. Aku mencintai saudaraku, aku selalu mencintainya. Aku merasa tubuhku dipenuhi dengan cinta seperti ini. Wanwan. Tanda seru petik 2. Chen Yang ingin terus membujuk. Namun tak disangka, Chen Wanwan sudah mengatupkan bibirnya dan mulai mencium Chen Yang dengan penuh gairah. Chen Yang ingin mendorong Chen Wanwan menjauh, namun ketika ia mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Chen Wanwan, suara Sueling tiba-tiba terdengar di telinga Chen Yang. Dia adalah 9 lubang hati yang indah. Chen Yang tidak menyangka Sueling muncul saat ini. Sangat memalukan saat ini. Tahukah Anda, Chen Yang dan Chen Wanwan masih telanjang, saling berpelukan dan berciuman. Chen Yang dengan cepat mendorong Chen Wanwan menjauh. Saudaraku, Chen Wanwan tersipu malu, tepat ketika dia memanggil kakaknya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, ah. Dia melihat Sueling. Chen Wanwan melihat Sueling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sueling, dan dia sangat ketakutan hingga mengeluarkan suara. Ah, saat Chen Wanwan mengeluarkan suara, Chen Yang menutup bibir Chen Wanwan dengan tangannya. Dia berbisik di telinga Chen Wanwan, jangan bersuara, temanmu ada di sebelahmu. Kemudian Chen Wanwan teringat. Saat ini, Yu Yue dan Jingjing telah mendengar suara Chen Wanwan. Mereka mengira Chen Wanwan dan Chen Yang berselingkuh di dalam. Yu Yue sengaja terbatuk dan mengingatkan dengan ramah, Wanwan, kedap suara di sini kurang bagus. Pipi Chen Wanwan langsung memerah, dan dia langsung berkata, jangan salah paham, Aku tidak sengaja menyentuhnya mengerti. Aku mengerti, maka berhati-hatilah. Kata Yu Yue sambil tersenyum. Chen Wanwan masih duduk di pelukan Chen Yang saat ini. Baru saja dia fokus mencium Chen Yang, tetapi sekarang dia tiba-tiba melihat seorang gadis cantik muncul di depannya. Chen Wanwan dengan malu-malu membenamkan wajahnya di pelukan Chen Yang, saudaraku, apakah kamu melihatnya? Dia adalah Sueling. Chen Yang berkata, itu adalah roh penjaga. Roh penjaga. Chen Wanwan mendengar kata-kata Chen Yang dan menatap Sueling. Sueling tidak mengenakan pakaian apapun, dan tubuhnya tampak memancarkan cahaya. Sueling sangat sempurna. Ini seharusnya bukan seorang gadis yang ada di dunia ini, tapi seorang elf legendaris. Saudaraku, dia tidak mengenakan pakaian. Kata Chen Wanwan. Saya adalah roh penjaga. Sueling berkata, saya tidak membutuhkan pakaian. Mengapa kamu ada di sini? Kata Chen Wanwan. Sueling mengarahkan jarinya ke Chen Yang, aku mengikutinya. Saat ini, Chen Wanwan cemburu.
Dia memeluk leher Chen Yang erat-erat, ini saudaraku. Hanya aku yang bisa mengikutinya. Kamu harus berpakaian di depan saudaraku. Sueling mengabaikan kata-kata Chen Wanwan, dia tidak berkata apa-apa, tapi menatap Chen Wanwan. Apa yang kamu lihat? Chen Wanwan bertanya. Hati yang indah dengan 9 lubang. Sueling berkata, kamu sangat langka. Apa itu hati yang indah dengan 9 lubang? Chen Wanwan bertanya. Ada 9 lubang dan 8 lubang di atasnya, dan pikiran dapat terhubung ke 9 lubang tersebut, sehingga kamu dapat mengembangkan keabadian. Sueling berkata perlahan, tetapi pada saat yang sama, kamu juga bisa menjadi iblis. Tanda seru. Setelah mengatakan ini, Sueling tiba-tiba menghilang. Hilang. Chen Wanwan melihat Sueling tiba-tiba menghilang. Dia memeluk Chen yang erat-erat, saudaraku, kemana dia pergi? Mereka bilang dia adalah roh penjaga. Tentu saja dia kembali ke tempat di mana roh penjaga seharusnya berada. Kata Chen Wanwan kata Yang. Saudaraku, apa maksudnya? Kenapa aku tidak mengerti? Kata Chen Wanwan. Chen Yang tersenyum, maksudnya adalah kamu memiliki hati indah 9 lubang yang sangat langka, dan kamu harus melindungi dirimu sendiri dengan baik. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh membiarkan orang luar tahu bahwa kamu memiliki hati indah 9 lubang. Apakah kamu sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Chen Wanwan mengangguk, menatap Chen Yang dengan mata gelap, saya mendengarkan saudara saya. Kalau begitu bisakah kamu turun? Kata Chen Yang, biarkan aku menjaga diriku sendiri. Mandi di sumber air panas. Jika aku turun, apakah aku dianggap sebagai pacarmu? Kata Chen Wanwan, hari ini penting. Kata Chen Yang. Ketika Chen Wanwan dan Chen Yang keluar dari sumber air panas, Yu Yue dan Jingjing memandang mereka secara berbeda. Wanwan, apa kabar? Yu Yue memegang lengan Chen Wanwan dan bertanya dengan lembut, apakah kamu merusak pengaturan pabrik? Pengaturan pabrik. Chen Wanwan terdiam. Detik berikutnya, Chen Wanwan mengerti. Pipi menjadi merah karena malu. Berkat Chen Wanwan, wajahnya menjadi merah karena basah kuyup, meski tersipu malu, tapi dia tidak tahu. Jingjing menambahkan dengan cemburu di sampingnya, sekilas, kamu bisa tahu bahwa itu sudah lama dihancurkan. Kalian berdua, lihat apakah aku tidak memukulmu. Chen Wanwan menggertak untuk memukul mereka berdua. Tapi nyatanya, Chen Wanwan memegangi lengan Chen Wanwan, lengan yang tampak bersemangat. Ponsel Chen yang berdering. Chen yang melirik teleponnya, telepon itu dari Wang Yuxi. Begitu Chen yang menjawab telepon, suara Wang Yuxi datang dari telepon, di mana kamu? Kamu mau apa? Tanya Chen Yang. Adikku mencarimu, kata Wang Yuxi. Wang Xiongqiao mencari saya. Chen Yang berhenti, apakah ada yang salah dengan obat yang saya siapkan untuknya? Bagaimana saya tahu? Wang Yuxi berkata, apakah Anda datang atau tidak? Jangan katakan apapun, aku tidak akan pergi. Chen Yang berkata, aku bersama saudara perempuanku sekarang. Suara Wang Xiongqiao tiba-tiba keluar dari telepon. Chen Yang, yang ingin aku katakan adalah adikmu, Putri Wanyu, masalah ini ada hubungannya dengan dia. Ketika Chen Yang mendengar Wang Xiongqiao menyebutkan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Chen Wanwan, dia langsung setuju, oke, aku akan pergi menemuimu nanti. Tepat sebelum Chen Yang ketika Yang Gang meletakkan ponselnya, Chen Wanwan sudah berkata, saudaraku, apakah kamu punya hubungan dengan keluargaku? Telingamu sangat bagus. Mata Chen Yang menatap ke arah Chen Wanwan, tepat pada waktunya, saya akan mengajak Anda bertemu dengan seorang teman, saudara pangeran Anda. Aku memiliki hubungan yang baik dengan keluarga mereka. Ketika Anda tiba di kota kekaisaran, Anda dapat meminta bantuan keluarga mereka jika ada yang harus Anda lakukan. Saudaraku, apakah kamu tidak pergi ke kota kekaisaran? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Chen Wanwan berkata, aku tidak mencari orang lain. Chen Wan memeluk Jingjing dan Yu Yue dan mengucapkan selamat tinggal. Meskipun Jingjing dan Yu Yue sama-sama mengatakan mereka akan pergi ke kota kekaisaran untuk menemui Chen Wanwan, Chen Wanwan tahu betul di dalam hatinya bahwa mereka akan berpisah kali ini. Setelah itu, akan sulit bertemu mereka lagi. Dia akan menjadi Putri Wanyu di masa depan. Bahkan jika dia bisa melihat Jingjing dan Yu Yue, aku khawatir identitas mereka akan berbeda di masa depan, dan mereka tidak akan pernah mengobrol seperti sekarang. Saudaraku, apakah menurutmu mereka masih akan berinisiatif untuk memelukku saat kita bertemu lagi? Dalam perjalanan pulang, Chen Wanwan tiba-tiba bertanya dengan sedih. Chen Yang mengulurkan tangannya,
menyentuh kepala Chen Wanwan, dan berkata, "Jangan khawatir, selama kamu tidak bertingkah seperti seorang putri, kamu pasti akan berteman dengan mereka lagi." "Aku pasti tidak akan bertindak seperti seorang putri," kata Chen Wanwan dengan percaya diri. Wang Xiongqiao telah tinggal di rumah Gu Zhenhong. Chen yang meresepkan obat untuk Wang Xiongqiao, dan dia membutuhkan dewa pengobatan untuk membantunya menyiapkan obat-obatan ini. Chen yang membawa Chen Wanwan ke rumah Gu Zhenhong. Ketika anggota keluarga Gu melihat Chen Wanwan, mereka langsung memberi hormat dan memanggil Putri Wanyu, yang membuat Chen Wanwan sedikit tidak nyaman. Dia tidak suka dipanggil seperti itu. Chen Wanwan dan Chen yang tiba di halaman tempat tinggal Wang Xiongqiao. Begitu mereka masuk, Wang Yuxi sudah menarik Chen Wanwan, "Putri Wanyu, ayo kita ngobrol dan biarkan kakakmu dan adikku bicara sendiri." Tentu saja, masalah ini ada hubungannya dengan Chen Wanwan, dan Wang Xiongqiao tidak ingin Chen Wanwan mengetahuinya. Chen yang mengulurkan tangannya dan menyentuh rambut Chen Wanwan, "Anak baik, kamu ikut dengan Wang Yuxi dulu ya." "Oke." Chen Wan setuju. Chen yang datang ke kamar Wang Xiongqiao. Setelah Wang Xiongqiao menerima perawatan dari Chen Yang, semangatnya meningkat secara signifikan. "Di mana Putri Wanyu?" Wang Xiongqiao bertanya. "Dia sedang mengobrol dengan saudaramu," kata Chen Yang. "Chen Yang, mendekatlah." Wang Xiongqiao berkata, "Aku punya rahasia yang ingin kuberitahukan padamu tentang adikmu."